Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri, yang kami hormati segenap panitia penyelenggara SMA Award 2025, tim kontrak dan para audiens yang berbahagia. Perkenalkan, kami Three Stars dari tim SMA Negeri Mojoagung menyatakan pro atau setuju pada mosi 2, yakni Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Pembelajaran klasik di SMA adalah model pengajaran yang sangat terstruktur dan berpusat pada guru pastinya. Dalam pendekatan ini, guru memegang peran utama sebagai penyampai ilmu pengetahuan, sementara siswa berperan sebagai penerima. Kemudian kurikulumnya dirancang secara kaku, di mana mata pelajaran diajarkan secara terpisah dan juga mendalam, seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, dan seterusnya, dengan menggunakan buku teks sebagai sumber utama materi. Nah, fokus utama modul ini adalah pada penguasaan konsep-konsep dasar melalui kegiatan seperti diskusi ataupun latihan yang terbatas, dengan tujuan utama untuk membangun fondasi akademis yang kokoh bagi siswa. Kemudian, kami dari tim Pro dengan tegas mendukung mosi bahwa sekolah menengah harus mengadopsi model pendidikan klasik. Mengapa demikian? Demikian karena argumen kami berlandaskan pada fakta bahwa pendidikan klasik menyediakan fondasi pengetahuan yang kuat dan disiplin intelektual yang sangat dibutuhkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pertama, model pendidikan klasik dengan kurikulum yang terstruktur memastikan penguasaan materi ini secara mendalam. Nah, teman-teman, di SMA, siswa harus menguasai subjek seperti matematika, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya secara sistematis. Kemudian, tanpa pemahaman yang struktur, siswa akan kesulitan melanjutkan ke jenjang universitas, di mana kurikulumnya juga sangat terstruktur sekali. Model progresif yang menekankan proyek berbasis pengalaman seringkali gagal memberikan landasan pengetahuan yang kokoh ini, menciptakan kesenjangan akademis yang signifikan. Kemudian, di Indonesia ini kami memiliki contoh seorang siswa SMA yang tidak menguasai dasar-dasar aljabar maupun kalkulus misalnya. Meskipun ia mungkin mahir dalam membuat proyek, akan menghadapi kesulitan besar saat menempuh kuliah di jurusan teknik ataupun sains. Nah, kurikulum klasik memastikan bahwasanya secara semua siswa ini memiliki pemahaman yang sama tentang subjek esensial ini. Kemudian, seperti yang dikatakan oleh Ede Hirsch Jr., seorang akademisi terkemuka di bidang pendidikan, mengungkapkan bahwasanya pengetahuan adalah fondasi dari pemikiran. Semakin banyak fakta yang kita ketahui, maka semakin mudah kita memahami fakta baru. Nah, kutipan ini menegaskan pentingnya akumulasi pengetahuan yang terstruktur yang menjadi inti dari pendidikan klasik. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya izin untuk melanjutkan argumen yang telah diberikan oleh teman saya bahwa pendidikan klasik tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dalam konteks pendidikan di Indonesia. Model ini secara efektif mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan akademis seperti UTBK dan kemampuan untuk seleksi dalam bidang SNBP maupun SNBT di universitas tingkat lanjut, mengandalkan penguasaan materi-materi dasar yang diajarkan dalam kurikulum klasik. Meskipun dalam model pendidikan progresif yang berorientasi pada proyek dan minat mungkin kurang optimal untuk melatih siswa untuk menjawab soal-soal standar ini sehingga menempatkan mereka pada posisi yang kurang beruntung. Kemudian, bahwa kita mendapatkan sebuah contoh, perhatikan soal-soal di UTBK yang memuat dukung dari saintek maupun sosial, memberikan hanya kemampuan yang membutuhkan proses yang mendalam untuk kemampuan dalam mendalami hal tersebut. Kita tidak hanya belajar untuk berkolaborasi maupun sebuah proyek, namun dalam pendidikan yang klasik pastinya mempersiapkan siswa untuk menggunakan sebuah jenis evaluasi memberikan sebuah keunggulan yang kompetitif. Selain itu juga pendidikan klasik pasti mengajarkan ketetunan dan ketahanan siswa untuk menghadapi materi yang sulit meskipun mereka tidak langsung bisa untuk beralih ke topik yang lainnya dan mereka didorong untuk memecahkan masalah hingga tuntas. Proses ini membentuk mentalitas yang tidak mudah menyerah yang pastinya dibutuhkan untuk generasi Indonesia ke depannya. Seperti itu. Dewan Juri dan juga hadirin sekalian, saya sebagai pembicara terakhir akan menyimpulkan argumen dari tim kami. Pendidikan klasik adalah model yang efisien dan menghasilkan siswa yang kompetitif. Di negara dengan populasi besar seperti di Indonesia, model ini memastikan setiap siswa mendapatkan akses ke kurikulum standar yang berkualitas. Pertama, efisiensi dalam transfer pengetahuan.
Dengan guru yang memimpin, informasi dapat disampaikan secara terorganisir kepada seluruh kelas. Nah, ini berbeda dengan model progresif yang bisa memakan waktu lama, karena siswa harus mengeksplorasi sendiri. Dengan pendidikan klasik, guru dapat memastikan cakupan materi yang luas dan merata dalam waktu yang terbatas, suatu hal yang krusial mengingat padatnya kurikulum SMA. Dalam suatu contoh, dalam 1 jam pelajaran, seorang guru dengan pendekatan klasik dapat menjelaskan konsep dasar hukum Newton kepada 30 siswa. Sementara dalam model progresif, siswa mungkin membutuhkan waktu berjam-jam untuk menemukan konsep itu sendiri melalui proyek dengan hasil pemahaman yang bervariasi. Seperti yang dikatakan oleh Confucius, yaitu bukanlah kegagalan untuk jatuh, melainkan kegagalan untuk tidak dapat bangkit kembali. Pendidikan klasik melalui struktur dan evaluasi yang ketat mengajarkan siswa untuk menghadapi kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, bukan sebagai akhir dari segalanya. Ini membentuk karakter yang tangguh dan memiliki daya juang. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa model pendidikan klasik adalah pilihan terbaik untuk sekolah menengah di Indonesia. Ia tidak hanya membentuk siswa yang berpengetahuan luas dan disiplin, tetapi juga mempersiapkan mereka secara optimal untuk ujian, tantangan di perguruan tinggi, serta masa depan. Untuk itu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kami dari tim 3 Star SMA Negeri Mojoagung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.